Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya tidak akan bermain game, saya akan menceritakan sedikit saja kisah saya. Kembali lagi bersama saya, Miku Channel. Hari ini mungkin saya akan membuat video ini agak kontroversial, mirip seperti guru gembul lah. Soalnya emang dia seorang guru yang memotivasi saya juga. Saya sering nonton video dia, sangat bagus itu videonya, membuat saya jadi berpikir logistik. Nah, gitulah. Ini saya ingin menceritakan soal kasus penipuan. Ya, ini lagi marak-maraknya nih hobi manusia. Yang satu ini hobi menipu-menipu gitu ya. Oke, nanti saya akan memberikan sedikit cuplikan video. Kalian bisa lihat dulu videonya. Oke, videonya sudah saya kirimkan, kalian bisa lihat atau kalian mau baca atau mau kalian simpan juga bisa. Nah, itu di video itu dari awalnya saya kan pertama kali ingin usaha buka website gitu, website top up diamond atau top up apa gitu kan, top up game lah, karena saya hobi juga top up game. Jadi saya berpikiran, oh saya juga ingin usaha lah, usaha top up game. Saya juga top up di sana, yang membantu toko sendiri lah gitu. Nah, waktu baru pertama kali buka itu, ya saya kan biasa promosi secara ya iklan-iklan lah di Facebook atau di mana. Nah, saya ketemu di grup kan. Nah, ini grup nih bebas, jadi orang bisa nge-share promosi gitu. Ya udahlah, saya share di Facebook itu. Sudah saya share di Facebook, saya taruh nomor WA saya. Tiba-tiba ada yang nge-DM kan. Oh, gini-gini ini ya. Yang DM-nya itu seperti yang di video tadi lah pokoknya. Dia masuk, dia bertanya-tanya dulu seolah kayak customer gitu kan, mencari barang. Nah, ini sebenarnya nih agak salah saya juga lah, karena saya juga melayani dia mungkin karena ya mungkin beranggapan oh ini pelanggan pertama jadi kita layanin. Ternyata dia ingin menipu kan. Tujuan menipu, dia sengaja itu membuat gerakan-gerakan yang cepat gitu. Jadi seperti kayak marah-marah seperti atau gimana, itu namanya menekan emosional. Jadi kita pasti sebagai pelayan, kita pasti merasa tertekan gitu. Apalagi kita pikiran lagi banyak kan, nggak mungkin pikiran kita lagi gak ngapa-ngapain gitu, kita lagi kerja. Waktu itu saya lagi kerja kan, jadi ya udahlah, jadi kepikiran kan. Tiba-tiba dia ngechat gitu, oh mau beli diamond gini-gini. Padahal sebenarnya toko website saya kan otomatis, jadi kalau mau beli diamond tinggal klik beli langsung masuk gitu. Itu nggak perlu tunggu-tunggu apalagi gitu, nggak perlu pakai rekber gitu kan. Nah, yang bodohnya saya itulah seperti itu, saya layanin dia. Pertama kali dia ingin beli diamond, oke lah, dia kasih diamond. Saya kasih list diamondnya, dibilang oh beli yang segini kan. Dia kasih ID-nya, dan saya ingin kasih screenshot, suruh dia bayar di situ. Ternyata dia gak mau, dia maunya pakai rekber gitu kan. Ini sebenarnya sudah lain kalau kalian berpikir kan, oh kok pakai rekber, kenapa, kan website ngapain pakai rekber, tinggal langsung klik aja gitu, langsung masuk, pilih nominal, bayar, langsung down gitu kan. Ini dia pakai rekber.
Aku juga waktu itu nggak kepikiran sampai segitu. Ini kalau orang bilang tuh ya seperti hipnotis lah, tapi kan sebenarnya hipnotis itu nggak ada. Itu bukan hipnotis, tapi itu memainkan emosional kita. Mungkin lagi sibuk atau apa, dia tekniknya seperti itu. Ini semacam ini dulu saya pernah kena. Saya hampir kena 100 juta. Itu saya diantarkan ke bank, diarahkan. Itu saya disuruh ketik nominal, ternyata itu nominal transfer uang. Itu angkanya 999, itu 100 juta sebenarnya, tapi di tabungan saya cuma sejuta. Itulah untungnya, jadi saya nggak ke transfer, itu saya gagal kan. Nah, yang bodohnya lagi, saya malah ikutin lagi yang keduanya. Saya klik lagi, ternyata malah ke transfer uangnya. Setelah saya keluar dari ATM, baru saya sadar, lah ini saya transfer nih, waduh. Nah, itu kasusnya mungkin seperti penipuan berkedok online lah, telepon. Kalau orang bilang hipnotis kan, ya bukan hipnotis lah, itu kesalahan sendiri lah, bodoh lah gitu kan, tolol kan. Ya ini yang kejadian kedua ini, nah ini untung saya sudah sering nonton video-video guru gembul. Nah itu kan bagus tuh videonya, memotivasi supaya otak kita bermain logistik. Nah supaya kita berpikiran, oh ini masuk akal, oh ini enggak gitu. Nah jadi waktu dia datang, dia ingin membeli diamond kan pertama kali 280.000 kan. Ya udahlah, saya sudah buatkan ininya. Ternyata katanya mau pakai rekber. Lah, pakai rekber. Kok bisa pakai rekber? Beli diamond di website pakai rekber, kan aneh. Nah, itulah tiba-tiba waktu berbincang-bincang ada yang ngechat lagi. Nah, ini dari admin grup rekbernya, katanya bilang admin grup kan. Rekber terpercaya gitu. Ini kan ngomongnya gitu, padahal sebenarnya itu tim dia juga. Kalau kalian tahu pasti itu namanya tuh strategi, ya gitulah pokoknya, itu tim dia lah. Pokoknya tim dia itu banyak itu sebenarnya, bukan cuma satu orang. Kalau misal satu orang pasti di akunnya banyak, itu pasti ya menipu semua. Tiba-tiba yang admin, ngomongnya admin ini, dia datang ngechat saya gitu tiba-tiba, nih oh ini yang mau nipu di grup saya ya. Nah tiba-tiba ngomong gitu kan, lah sejak kapan saya nipu kan. Ternyata dia pinter, dia caranya seolah-olah menjadi orang baik gitu, jadi ngomongnya pelan-pelan. Nah yang satu lagi ngomongnya kasar-kasar gitu kan, itu teknik juga namanya ya. Jadi orang tuh memainkan emosional. Jadi gimana ya caranya? Untungnya saya nggak kena itu saya sudah merasa curiga janggal waktu pertama kali dia bilang rekber. Nah itu sudah mikir, cuman ya udahlah, mungkin pelanggan pertama, ya udah kita ikutin aja lah. Nah, yang saya curiga lagi itu waktu dia suruh buat grup. Oke, buat grup, sudah buat masuk. Ya, saya buat ini tulisan, dia buat tulisan. Nah, langsung dia tiba-tiba bukan mau beli top up game, dia mau top up pulsa 310.000. Dia mau top up 300 tapi kasih 310.000. Itu kan harusnya kan kita untung harusnya. Ternyata tiba-tiba kan, padahal kan awalnya 280 diamond. Itu kan aneh gitu. Harganya cuma 200.000 lebih lah. Ini kok jadi tiba-tiba aneh gitu. Tiba-tiba mau pulsa. Nah, langsung kita kirimkan, kalau rekber biasalah kita isi data kan. Sudah kita isi data, rekber kasih rekening, nanti dia kirim ke rekber gitu kan. Sudah kirim ke rekber. Nah, ini yang janggalnya. Waktu kita ngisi form itu, rekbernya cuma kasih tahu nomor, itu nggak ada namanya, itu cuma nomor tok kosong. Nih coba lihat lagi ya. Nah ini, jadi dia langsung memberikan nomor kosong gitu, nomor udah nggak kasih nama. Ini kan curiga jadi. Nah gimana kalau rekber sejak kapan dia cuma kasih nomor tapi nggak kasih apa nama gitu kan, aneh gitu. Itu sudah feeling saya sudah, oh ini ada yang aneh nih, ada yang curiga. Terus dia tiba-tiba yang orang yang tukang nipu ini, yang orang pertama lah kita sebut, orang satu sama orang dua, dia langsung kirim transfer tanpa mikir panjang.
dia harus kasih bukti gitu atau gimana, ini kok bisa dikasih bukti gini karena nggak ada namanya, bisa gitu kan. Kan curiga, padahal harganya pertama kali 284.000, tapi ini 310.000. Kan sejak kapan pembeli mau bayar mahal gitu? Kan mikirnya gitu, kenapa mau gitu, kan aneh. Ternyata ini dia kerjasama lah, ini kerjasama sama yang admin ini, yang ngomongnya admin padahal dia bukan admin. Itu saya punya buktinya juga ya. Kalau kalian mau ngecek di Facebook saya itu ada yang ngecek-ngecek gitu. Nah ini terjadilah percakapan gini. Ini saya sudah bingung nih, saya sudah curiga. Saya tanyain sama grup adminnya di Facebook, bukan, ternyata dia admin grup di WA. Nah itu ternyata grup WA-nya itu emang grupnya saya sudah datang ke sana sebentar, dia tuh di tendangnya itu dikeluarinnya lah. Cuma datang sebentar, saya lihat itu anggotanya 85 orang. Bayangin 85 orang itu scam semua, itu pasti nipu. Itu kerjasama orang tuh menjadi ya gimana ya, kayak kerjasama untuk menipu orang. Nanti orang tuh pakai nomor yang berbeda-beda. Nah, sudah dibilangin, oh saya penipu lah, saya gak mau inilah rapper terkenal, padahal katanya bilang ngaku-ngakunya gitu kan. Sudahlah, saya cek Facebook, ternyata orang tuh komen di Facebook. Nah yang komen di Facebook ini banyak, ada 3 orang. Nah ini sebenarnya 3 orang ini kerjasama semua juga. Saya bisa tahu dari mana? Ini sebenarnya bukan antara menebak sama kejadian nyata juga lah. Kalau kalian bisa lihat Facebook yang asli itu pasti ada datanya. Nih contoh Facebook saya, kalau kalian visit pasti datanya lengkap lah, di bawah ada historinya lah, ada aktif lah. Kalau kalian lihat yang komentar yang bilang, oh nih penipu, ada yang bilang, oh kasihan lah orang tuanya gitu, ini oh penipu, jangan mau diviralkan di grup gitu, jangan sampai mau viralkan saya di grup TikTok gitu. Tapi sekali saya cek TikToknya itu gak ada. Itu TikTok sepertinya emang cuma diedit aja gitu, itu gak ada itu sebenarnya, itu bohongan karena dia ingin cepat. Karena kalau namanya menipu itu kita disuruh mikir lama, pasti dia membuat kita jadi sadar. Nah, otomatis dia gak berhasil nipu loh, gitu kan. Jadi dia mendesak terus, jadi supaya suruh kita cepat lah, inilah itulah. Pokoknya ada yang marah-marah. Nah, yang admin ini pintar, dia ngomongnya baik-baik gitu, supaya kita transfer aja gitu, nanti supaya nggak rugi. Sejak kapan nih Rekber kalau nggak jadi batal, uangnya hangus gitu kan, nggak masuk akal gitu, dendanya 65.000, kan nggak logis. Padahal aku tanya-tanya ke Rekber orang lain, tanya ke kawan, itu palingan dendanya cuma yang fee-nya aja. Kalau fee-nya dari pembeli yang untuk bayar ke dia, itu yang dendanya. Misalnya fee-nya cuma 3.000, 4.000, itulah dendanya, nggak sampai 60.000 gitu, kan nggak masuk akal ya. Ini kalau kalian lihat ada beberapa yang ngechat aku nih, ngechat di Facebook, ada banyak nih. Ini dan ditulis beberapa, sebenarnya semuanya sudah aku report. Kenapa saya report? Ya kalian bisa cek sendiri foto profilnya, profil cuma gambar-gambar, udah down gitu aja, nggak ada yang lain lagi. Ini gitu semua, sampai orangnya ada yang ngechat pribadi loh, di messenger gitu, dia ngechat. Saking kurang kerjaannya, dia ngechat bilang, oh ini penipu lagi gini. Saya sempat tanya lah, oh ini kawannya yang itu ya? Bukan, katanya. Dari mana kalau dia bukan kawannya tiba-tiba bisa ngechat gitu, kan nggak logis, aneh gitu. Itulah, jadi teknik penipuan ini sudah banyak sebenarnya dilakukan ya, cuman kalian harus berhati-hati lah. Ini yang penting kalian berpikirnya logis lah, jangan sampai memainkan emosi ini. Soalnya aku baru lihat lagi kemarin, besoknya lagi aku lihat di grup, kan grup itu yang menjual beli ya, saya juga cari customer di situ. Nah, sudah saya ngecek grup, tiba-tiba ada yang bilang lah di grup itu, lah ini adminnya terpercaya gak? Nah bisa pula gitu, profilnya sama, nomor kontaknya sama, semuanya sama. Ditanya gitu, apa komentar netizennya? Oh itu penipu lah, scam lah. Nah semua orang pun sudah tahu. Nah yang orang yang bilang seperti itu sudah kena tipu 2 kali ya, 200.000 itu kan sadis juga ya. Walaupun kita
200.000 itu uang sangat besar bagi kita, karena kita juga kerja cari uang. Kita bukannya orang kaya yang punya 1 triliun, 200 triliun gitu kan. Kalau 200 triliun kalian ngambil 300.000 ya ambil aja gitu kan, nggak pengaruh. Ini nipunya kami kan kaumnya kurang kaya, kami kerja juga. 300.000 itu sangat besar bagi kami. Itu pun kami ditipu, mau ditipu gitu. Nih ada korban yang di grup ini, dia kena tipu. Dia saja bisa kena tipu 2 kali. Coba bayangin, misalnya kalau saya yang kena tipu, kemarin sudah jadi saya transfer 300.000, apa yang terjadi? Pasti besok-besoknya penipunya banyak lagi, makin banyak. Karena kalau satu orang berhasil menipu, pasti dia akan menipu lagi. Karena dia sudah tahu, oh ini targetnya bodoh gitu, mudah ditipu, mudah dimanipulasi gitu kan. Otaknya mudah dipermainkan. Nah gitu terus lah, pokoknya kita sangat rugi. Kita rugi uang, rugi waktu, kita melayani dia, terus kita kena tipu, kan tidak make sense gitu. Jadi pokoknya kalian harus berhati-hati lah. Ini penipuan gini nih sangat mencurigakan. Dari awal gerak-geriknya sudah mencurigakan, pokoknya sudah aneh gitu. Tiba-tiba admin bisa ngecek sendiri. Sejak kapan orang kalau admin rekber itu kita yang ngecek, kita nyari, bukannya dia nyari kita, tiba-tiba langsung ngecek gitu kan, aneh gitu. Inilah, ini yang kena tipu juga hati-hatilah. Pokoknya kedepannya kalian harus berpikir positif lah, maksudnya berpikir negatif dulu, ada gak dampaknya gitu. Karena kita sama-sama mencari uang kerja. Tolonglah kalian yang aneh-aneh gitu, yang gimana ini penipuan, jangan kasih celah lah. Ini juga susah juga, kita sama-sama manusia cari duit, kita kerja, itu dosanya pasti beda lagi itu, karena itu sudah menipu orang itu ya. Enggak lah, nih keluh kesah juga sih sebenarnya, soalnya dulu saya pernah kena tipu kan. Nah ini untungnya keduanya nggak kena tipu, ini jangan sampai kena tipu lagi. Pokoknya pasti penipu itu banyaklah caranya, dia menipu bagaimanapun caranya, kita hadapin aja lah. Pokoknya kalau ada yang mau menipu gitu, sudah curiga, kalian langsung skip aja lah gitu, jangan dilayanin. Itu paling bahaya, kalian layanin. Nah kalau kalian sudah kena tipu, pasti kawannya datang lagi. Misalnya kalian kena tipu sama nomor HP ini, oh kalian laporkan Facebooknya ini, kalian laporkan. Orang itu punya 1000 Facebook, jadi kalau kalian laporkan satu, hilang 300.000 uang kalian. Kalian mau hilang berapa ratus juta untuk Facebook dia, yang Facebook biasa-biasa itu, yang untuk nipu-nipu. Kan banyak Facebooknya. Itu kalau kalian mau bantu report saja itu Facebook penipuan gitu. Nomor WA, nah itu kan penipuan semua tuh. Kalau kalian ketemu ngomongnya admin, kita nggak usah percaya gitu, kecuali dia emang ada buktinya, terus emang kita melakukan transaksi yang butuh rekber gitu kan. Kalau yang nggak butuh ngapain gitu. Ya udahlah, ini saya sudah ngoceh-ngoceh 16 menit juga. Semoga kalian jangan sampai seperti saya lah. Saya ini termasuk orang yang masih belajar lah, masih bodoh. Jadi masih belajar, oh gini, menipu, ini ditipu. Ya udahlah. Pokoknya jangan sampai kalian kena tipu. Mungkin dari video ini kalian bisa ambil hikmahnya, jangan sampai pernah kena tipu yang ginian. Kalau kalian kena tipu sekali, pasti dia akan banyak, pasti dia akan nipu lagi ke depannya. Nggak dengan satu cara, karena penipu itu sebenarnya pintar. Dia banyak caranya memainkan emosional orang. Itulah. Jangan sampai di sini dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian mau bertanya-tanya mungkin gimana, ada yang kena tipu, kalian bisa cerita-cerita lah gitu. Kira. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.